Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu di Satuan Pendidikan di seluruh Indonesia, pada tahun 2023 akan dilakukan survei lingkungan belajar, di mana survei lingkungan belajar ini dilakukan untuk mengetahui kondisi lingkungan belajar di satuan pendidikan di mana Bapak Ibu bertugas. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PDA Official 1, 2, dan 3. Kali ini PDA Official akan menyampaikan informasi terkait sasaran serta jadwal pelaksanaan survei lingkungan belajar atau yang sering disingkat dengan Sulingjar di tahun 2023. Namun sebelum saya jelaskan, tentunya saya ingatkan bantu untuk mengembangkan PDA Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Bapak Ibu semuanya, di sini akan saya informasikan terkait sasaran dan jadwal pelaksanaan Sulingjar di tahun 2023. Bapak Ibu, silakan disimak. Di layar ini saya tunjukkan keputusan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, pertanggal 5 April 2023 tentang salinan peraturan Kepala BSKAP nomor 015-H-KP-2023. Di sini disampaikan terkait Sulingjar atau survei lingkungan belajar yang nantinya Bapak Ibu bisa mengetahui sasarannya siapa aja. Yang pertama, di sini saya tunjukkan berdasarkan halaman 4 ini disampaikan bahwasanya Bapak Ibu perlu mengetahui apa itu Sulingjar atau survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar itu didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengukur aspek lingkungan satuan pendidikan yang berdampak pada proses dan hasil belajar peserta didik. Jadi harapannya dari pengisian survei ini nanti satuan pendidikan akan terpetakan, ya, akan terpetakan apakah lingkungan di satuan pendidikan itu memiliki impact, ya, apakah memiliki impact atau berkontribusi baik terhadap hasil belajar peserta didik. Nah, di halaman 5 ini juga disebutkan, ya Bapak Ibu, di halaman 5.23 disampaikan bahwasanya untuk sasaran pengisian survei lingkungan belajar itu sendiri, yaitu kepala satuan atau kepala sekolah dan tenaga pendidik atau guru pada jenjang PAUD, jenjang Dikdas, dan Dikmen yang terdaftar di aplikasi Dapodik atau EMIS. Artinya jika Bapak Ibu sekarang aktif di satuan pendidikan tingkat MTS, maka nantinya pun akan melakukan pengisian survei lingkungan belajar, ya. Kalau Bapak Ibu aktif di PAUD, nanti juga akan mengisi survei lingkungan belajar. Selama Bapak Ibu terdaftar di aplikasi Dapodik dan EMIS. Oke, jadi itu ya Bapak Ibu tanpa terkecuali. Artinya guru, kepala sekolah pada satuan pendidikan yang saya sebutkan, baik Dikdas, Dikmen, ataupun PAUD, itu wajib mengisi survei lingkungan belajar. Kita coba geser di halaman 9. Di halaman 9 ini juga disampaikan terkait survei lingkungan belajar, Bapak Ibu. Halaman 9 poin B disampaikan bahwasanya untuk kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah dan pendidik mengikuti survei lingkungan belajar atau Sulingjar, di mana yang pertama yaitu seluruh kepala satuan pendidikan yang datanya ada di Dapodik dan EMIS. Yang kedua, seluruh pendidik yang terdaftar dalam aplikasi Dapodik dan EMIS. Dan yang ketiga, seluruh kepala satuan pendidikan dan pendidik yang terdaftar secara valid dan mutakhir dengan status aktif menjabat bagi kepala sekolah dan aktif mengajar bagi pendidik pada satuan pendidikan. Jadi jelas ya Bapak Ibu, sasarannya ini baik PAUD, Dikdas, Dikmen, ya. Itu tadi saya sampaikan baik PAUD, Dikdas maupun Dikmen ini wajib melakukan pengisian survei lingkungan belajar, ya. PAUD, Dikdas, Dikmen yang terdata di Dapodik maupun
emis. Kita geser di halaman 41 Bapak Ibu. Di halaman 41 ini juga disampaikan terkait penjadwalan. Jadi Bapak Ibu setelah tahu siapa saja yang menjadi sasaran untuk pelaksanaan survei lingkungan belajar, selanjutnya Bapak Ibu harus tahu kapan survei lingkungan belajar itu dilakukan. Kalau tahun sebelumnya, survei lingkungan belajar ini dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan asesmen nasional di satuan pendidikan. Ya, sekedar informasi untuk tingkat SMA SMK itu untuk asesmen nasionalnya dilakukan tanggal 28-29. Dulu, survei lingkungan belajar dilaksanakan di hari yang sama. Tapi yang sekarang, survei lingkungan belajar ini dipetakan di hari yang berbeda. Kita coba cek di halaman 41 di poin C. Ya, di halaman 41 di poin C ini Bapak Ibu bisa melihat 41 poin C ini yaitu tentang pelaksanaan survei lingkungan belajar pada satuan pendidikan ya untuk kepala sekolah dan pendidik, yaitu pada tanggal 11 sampai 24 itu untuk jenjang SMK, MAK, SMA, MA, SMALB, paket C, PK, PPS dan Ulia secara mandiri. Ya, 11 sampai 24 tanggal 25 September sampai 8 Oktober, yaitu untuk jenjang SMP, MTS, SMP LB, paket B, PKPPS, Wusta secara mandiri, dan tanggal 9 sampai 22 Oktober tahun 2023 jenjang SD, MI, SDLB, paket A, PKPPS, ULA secara mandiri. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya tunjukkan ini ada infografis ya. Di dashboardnya Sulingjar disampaikan bahwasanya survei lingkungan belajar itu merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan satuan pendidikan. Jadi harapannya dari pelaksanaan survei lingkungan belajar ini nanti kita bisa mengukur aspek lingkungan satuan pendidikan itu yang berdampak pada proses dan hasil belajar peserta didik. Ya, jadi pertanyaan dalam instrumen Sulingjar ini juga akan disesuaikan dengan perspektif masing-masing responden. Nah, untuk jadwal pelaksanaan Sulingjar itu sendiri, guru dan kepala sekolah lebih fleksibel dan diberikan alokasi yang lebih panjang, yakni 2 minggu. Ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Dengan mekanisme pengerjaan secara daring tanpa pengawasan dan dapat dilakukan dari mana saja sepanjang terdapat akses internet. Partisipasi setiap guru dan kepala sekolah di dalam Sulingjar tersebut akan mempengaruhi akurasi gambaran umum, iklim belajar, dan iklim satuan pendidikan. Hasil Sulingjar nanti akan dilaporkan sebagai hasil satuan pendidikan dan tidak dilaporkan sebagai hasil individu ya. Ingat Bapak Ibu, nanti akan diramu menjadi sebuah data dan data itu menjadi data satuan pendidikan, bukan data per individu. Nah, selanjutnya hasil Sulingjar ini dijadikan sebagai bagian dari data profil pendidikan yang dituangkan dalam rapot pendidikan untuk satuan pendidikan dan pemerintah daerah, di mana nanti akan memberikan gambaran kualitas atau mutu pendidikan masing-masing satuan pendidikan. Nah, dari penjelasan saya ini, Bapak Ibu mempunyai gambaran ya, artinya ketika kita mengisi survei, maka secara tidak langsung kita juga menjabarkan aspek lingkungan pada satuan pendidikan kita selama kita aktif mengajar. Misalnya Bapak Ibu aktif mengajar di SMP 2, maka ya nanti akan mengisi di sana dan isian Bapak Ibu akan menggambarkan kondisi lingkungan sekolah tersebut. Nah, untuk jadwalnya nih saya ulangi ya Bapak Ibu. Jadi nanti Sulingjar ini dilakukan sampai bulan Oktober, di mana untuk PAUD itu dilakukan cut off data peserta Sulingjar tanggal 22, tanggal 24-nya itu cetak kartu ya, masuk di bulan Oktober tanggal 25 September akhir sampai 22 Oktober ini pelaksanaan Sulingjar ya untuk guru, pendidik dan kepala satuan pendidikan. Untuk SD MI sederajat ini nanti tanggal 6 Oktober cut off data peserta Sulingjar. Tanggal 8 itu untuk cetak kartu, tanggal 9 sampai 22 Oktober itu untuk pengisian survei. Untuk SMP MTS sederajat tanggal 22 untuk cut off,
Tanggal 24 itu nanti akan dilakukan cetak kartu. Tanggal 25 September sampai 8 Oktober itu untuk survei lingkungan belajar. Dan untuk tingkat SMA, SMK, MAK sederajat, tanggal 8 itu cut off, ya, 8 September itu cut off data peserta Sulingjar, tanggal 10 cetak kartu, dan tanggal 11 sampai 24 itu pelaksanaan survei lingkungan belajar ya, maksudnya 24 itu 24 September. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa mengetahui ya, ini pembagian waktu pelaksanaannya. Jadi Bapak Ibu siapkan dahulu, artinya Bapak Ibu sudah tahu mau dikemanakan hasil Sulingjar tersebut, sehingga harapannya Bapak Ibu sudah membaca rapot pendidikan. Harapannya rapot pendidikan itu bisa menjadi bahan refleksi, dan ketika mengisi Sulingjar atau survei lingkungan belajar, Bapak Ibu sudah melakukan beberapa pembenahan pada aspek yang nantinya mungkin akan muncul pada pertanyaan di survei lingkungan belajar tersebut. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, informasi yang bisa saya sampaikan terkait pelaksanaan Sulingjar atau jadwal Sulingjar ataupun sasaran survei lingkungan belajar di tahun 2023. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video official 1, 2, dan 3, channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.